Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda melakukan kegiatan yang beda sendiri dibandingkan yang lain. Saya heran tadi ketika masuk di gor ini, ternyata dihadang oleh ribuan manusia yang sedang melakukan transaksi jual beli di depan. Alhamdulillah bisa nerobos dengan gampang karena saya kesini naik ambulan. Jadi dari Cilacap ke sini kendaraannya ambulan, dikasih banyak ruang oleh pengendara yang lain. Mungkin kalau nggak pakai ambulan datangnya lebih telat. Kemudian Bapak Ibu yang ada di sini, kita akan membahas tentang masalah solusi syar'i atau cara yang tepat agar bisa keluar dari riba. Itu artinya berarti kita sudah sepakat kalau riba adalah maksiat. Riba adalah musuh kita bersama. Mungkin ada salah satu di antara jamaah yang belum sepakat riba itu musuh kita. Bisa angkat tangan, Pak? Enggak ada ya? Kayaknya semua orang sepakat riba musuh kita semua. Dan saya juga perlu menegaskan bahwa bunga bank adalah riba. Nah, kalau bagian ini mungkin ada sebagian yang belum sepakat. Saya enggak setuju kalau bunga bank disebut riba. Bunga bank bukan riba, itu sesuatu yang terukur dan seterusnya. Sehingga tidak bisa disebut sebagai riba yang terlarang. Dan ini salah satu di antara upaya pembelaan yang dilakukan oleh para pekerja di bank. Mereka tidak mau ketika bunga yang ada di bank disebut sebagai riba. Baik, kita akan nanti membahas betapa riba itu adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita syariat yang sangat ringan. Dengan adanya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya syariat ini. Saya awali yang pertama, Bapak Ibu. Coba kita akan bandingkan bagaimana syariat Nabi Muhammad SAW dengan syariat yang pernah Allah turunkan kepada Bani Israel. Anda merasa bersyukur tidak jadi umat Muhammad SAW? Merasa bersyukur tidak? Merasa bersyukur ya? Alhamdulillah, berarti kita punya kesadaran syariat itu satu yang nikmat. Karena masih ada banyak orang yang beranggapan syariat itu sesuatu yang membelenggu, menyusahkan orang. Terlebih ketika hawa nafsunya bermain. Makanya dalam teori agnotis atau dalam teori orang yang liberal dan dia anti syariat, kehadiran Tuhan itu mengganggu. Sehingga bagaimana yang bisa dilakukan, tiadakan Tuhan, orang akan bebas menggunakan logikanya. Kita akan lihat bagaimana perbandingan syariat yang Allah turunkan untuk Muhammad SAW dengan syariat yang dulu pernah Allah turunkan kepada Bani Israel, sehingga nanti semakin memotivasi kita untuk bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Bapak Ibu bisa saksikan bahwa dalam syariat orang Yahudi, saya lompati yang ini saja ya. Dalam syariat orang Yahudi, terkadang Allah Subhanahu wa taala menetapkan halal haram di tengah mereka. Tujuannya bukan karena itu membahayakan bagi kehidupan manusia lahir batin, namun tujuan besarnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala hendak menghukum mereka. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Fabidzulmim minalladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum." Disebabkan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, aku haramkan mereka untuk mengkonsumsi thayyibatin, sesuatu yang halal, sesuatu yang nikmat, uhillat lahum, yang dulu diperbolehkan bagi mereka. Sebabnya apa Allah Subhanahu wa taala haramkan ini? Fabidzulmim minalladzina hadu. Disebabkan kezaliman yang dulu pernah mereka lakukan. Wa bisaddihim an sabilillahi katsira, dan disebabkan karena mereka menghalangi orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala tetapkan halal haram kepada orang Yahudi, terkadang hikmahnya bukan karena ini membahayakan secara fisik atau membahayakan secara rohani,
tapi karena Allah Subhanahu wa taala ingin menghukum mereka. Kemudian kita juga bisa lihat di sebelumnya ya. Di keterangan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rincian apa yang Allah haramkan untuk orang Yahudi, dan itu disebabkan karena tindakan kezaliman yang mereka lakukan. Allah mengatakan, wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dzufur. Untuk orang-orang Yahudi aku haramkan mereka mengkonsumsi setiap binatang yang berkuku satu. Jadi onta itu haram bagi Yahudi. Kuda juga enggak boleh dikonsumsi. Kalau bagi umat Muhammad SAW, onta kuda halal. Kemudian wa minal baqari wal ghanami harramna alaihim syuhumahuma. Kambing dan sapi itu tidak 100% halal. Kata Allah, aku haramkan syuhumahuma, lemaknya. Coba Bapak Ibu bayangkan, ketika kita menyembelih ternyata ada bagian dalam tubuh hewan ini yang tidak boleh kita konsumsi. Berarti repot ya. Susah tidak? Jangan-jangan nanti yang haram ini keikut teriris terus kemudian kemakan atau masuk dalam masakan, yang terjadi apa? Semuanya haram karena kena najis. Namun Allah Subhanahu wa taala dulu tetapkan bagi orang Yahudi ada bagian lemak yang tidak boleh dikonsumsi. Illa ma hamalat dhuhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bi adam. Kecuali lemak yang ada di punggung atau lemak yang ada di perut atau yang bercampur dengan tulang. Sebabnya apa Allah Subhanahu wa taala berikan syariat semacam ini? Dzalika jazainahum bi baghyihim. Itu disebabkan karena kami ingin memberikan balasan karena kedzaliman yang mereka kerjakan. Wa innal shadiqun, dan kami adalah benar dalam menetapkan syariat. Artinya keputusan Allah dalam masalah ini tidak bisa disalahkan. Ini diantara bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum orang Yahudi dengan Allah berikan halal haram bagi mereka, yang itu tujuannya untuk menghukum mereka. Saya lanjutkan. Di tengah orang Yahudi, Allah Subhanahu wa taala juga pernah mensyariatkan kepada mereka bahwa mereka dalam satu hari itu tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas bisnis apapun, nyari duit apapun, dan semuanya harus penuh dipakai untuk ibadah. Dan mereka milih hari itu adalah hari Sabtu. Namun Allah Subhanahu wa taala menguji mereka ketika hari Sabtu, terutama orang-orang Yahudi yang berprofesi sebagai nelayan. Ketika hari Sabtu ikan-ikan pada muncul, sehingga memancing mereka, menarik keinginan mereka untuk mencari ikan di hari Sabtu. Akhirnya apa yang dilakukan? Mereka pasang umpan di hari Jumat sore, dan mereka ambil ikannya di hari Ahad pagi. Dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah ubah orang-orang seperti ini jadi apa? Jadi babi dan kera. Meskipun orang Yahudi ini tidak meninggalkan keturunan dan mereka hanya bisa bertahan hidup selama 3 hari, kemudian Allah Subhanahu wa taala matikan mereka. Makanya kita tidak boleh mengatakan Yahudi keturunan babi dan kera. Ini kalimat yang enggak benar. Karena Yahudi dan kera, yang orang-orang Yahudi yang menjadi babi dan kera, ini tidak ada satupun yang meninggalkan keturunan, mereka mati dalam waktu 3 hari. Namun kalimat yang benar adalah Yahudi itu saudaranya babi dan kera. Betul saudaranya, karena mereka sama-sama satu klan, sama-sama Yahudi. Baik, ini syariat yang Allah tetapkan dalam Yahudi. Ada satu hari di mana Allah larang mereka 100% nggak boleh cari aktivitas kerja. Dalam syariat kita ada nggak, Pak? Ada tidak? Anda hari Jumat boleh nggak kerja? Boleh nggak cari penghasilan? Bahkan kantor hari Jumat buka ya. Dan aktivitas para sahabat ketika hari Jumat mereka nggak libur. Apa dalilnya? Peristiwa adzan 2 kali yang ada di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Utsman, beliau menetapkan adanya adzan 2 kali. Adzan yang pertama, adzan awal, itu dilakukan di sebuah daerah namanya Zawra, dekat dengan pasar. Tujuannya apa? Mengingatkan masyarakat untuk bersiap-siap menghadiri Jumatan kira-kira 1 atau 2 jam sebelum masuk waktu Jumatan. Berarti para sahabat dan ulama tabi'in di masa silam, mereka ketika hari Jumat tidak libur kerja, mereka juga melakukan
aktivitas. Makanya sebenarnya Jumat libur itu ya boleh-boleh saja. Meskipun tidak libur juga bagian dari aktivitas yang dulu dilakukan oleh ulama salaf. Para sahabat tabi'in, mereka hari Jumat masih beraktivitas kerja. Baik, artinya dalam Islam gak ada satu hari yang Allah haramkan untuk cari kerja. Kita selama satu pekan 24 jam non-stop silahkan untuk mencari aktivitas penghasilan, gak ada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan syariat yang pernah berlaku di kalangan orang Yahudi. Kemudian coba kita bandingkan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dalam syariat kita ada nggak halal haram? Ada tidak halal haram? Banyak ya. Syariat kita bahkan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala batasan ini halal, ini haram dan seterusnya. Tapi bedanya, kalau Yahudi dulu Allah tetapkan halal haram karena ini sebagai hukuman bagi mereka, sedangkan halal haram yang berlaku bagi syariat Muhammad SAW karena pertimbangan bahwa semua yang haram itu membahayakan manusia, baik membahayakan dari sisi fisik maupun membahayakan dari sisi batin. Bisa jadi secara zatnya ini tidak bahaya, tapi kalau ini dikonsumsi bisa membahayakan batin seseorang. Riba dengan uang halal itu sama atau beda bentuk duitnya, Pak? Sama atau beda? Sama ya. 500 riba, 500 duit halal, sama atau beda? Sama. Beda dengan daging babi sama daging sapi sama babi ya. Baik, zatnya beda. Tapi pengaruhnya begini, sekalipun bentuknya sama, ketika ada orang yang hidupnya makan uang riba, nanti bisa memberikan pengaruh yang buruk bagi batinnya, bisa memberikan pengaruh yang buruk bagi perbuatannya, bagi aktivitas perilakunya, memberikan pengaruh yang buruk bagi rohaninya, karena ini sesuatu yang haram dikonsumsi oleh manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala haramkan sekian banyak yang dilarang untuk manusia. Tujuan besarnya bukan untuk menghukum mereka, tapi tujuannya adalah dalam rangka membersihkan dan menjauhkan mereka dari dampak buruk sesuatu yang haram kalau mereka mengkonsumsi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di surat Al-A'raf, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Rasulullah SAW itu menghalalkan kepada mereka para manusia at-thayyibat, sesuatu yang baik. Kalau tadi Bani Israel diharamkan thayyibat yang dulu dihalalkan, kalau Nabi Muhammad SAW semua yang thayyib itu halal. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan Nabi SAW mengharamkan semua yang khabith. Thayyib itu artinya baik, khabith itu artinya menjijikkan. Makanya semua yang haram dalam Islam itu karena sesuatu yang menjijikkan. Kalau dikonsumsi manusia, dia akan mendapatkan dampak buruknya. Kemudian sifat yang lain, wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari mereka beban berat serta belenggu yang dulu pernah Allah berikan kepada orang-orang Yahudi. Artinya Allah Subhanahu wa taala berikan syariat kita itu syariat yang ringan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memastikan dalam ayat yang lain, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan untuk kalian adanya kesempitan dalam agama. Semuanya mudah, semuanya sangat gampang untuk untuk dipahami oleh manusia dan dipraktekkan oleh manusia. Enggak ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan syariat dalam rangka memberikan kesulitan bagi manusia. Allah juga berfirman di ayat yang sering kita baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini sifat-sifat syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga mengenal status Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Saya punya pertanyaan, tapi ini mohon maaf tidak ada hadiahnya. Kalau mau hadiah ini Bu ya. Kira-kira yang menjadi rahmat bagi seluruh alam itu sosok Rasulullah SAW, jasad Nabi SAW, ataukah syariat beliau? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua atau yang pertama?
Yang kedua, kenapa yang kedua? Yang pertama tidak. Yang menjadi rahmat bagi seluruh alam itu sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, jasad beliau, pribadi beliau, ataukah syariat yang beliau sampaikan? Yang menjadi rahmat yang mana? Ya, dua-duanya. Ini bilang syariat, ini bilang dua-duanya. Ulama beda pendapat. Baik. Kalau jawabannya yang menjadi rahmat bagi seluruh alam adalah figur Nabi sallallahu alaihi wasallam, sosok beliau, berarti ini terbatas. Yang bisa merasakan rahmat itu hanya mereka yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang bahkan yang hanya bersama beliau. Karena fisik beliau, sosok beliau itu dibatasi waktu dan ruang. Berbeda dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Semua orang bisa merasakannya dimanapun dia berada, kapanpun dia hidup. Selama dia hidup sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Betul bahasanya dua-duanya rahmat bagi alam. Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmat bagi alam secara figur beliau. Dan yang lebih menjadi rahmat bagi seluruh alam adalah ajaran beliau, syariat beliau. Karena itu ajaran ini bisa kita rasakan manfaatnya meskipun kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, atau bahkan tempat kita jauh dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, berarti sebenarnya aturan yang Allah berikan untuk kita itu tujuannya karena Allah sayang kepada kita, karena Allah hendak memberikan rahmat bagi kita, bukan karena Allah hendak menghukum kita. Karena itu tolong nanti angkat tangan. Coba sebutkan Bapak Ibu, ada enggak satu syariat saja untuk hadiah? Masya Allah, Alhamdulillah. Flash disknya enggak Mas? Coba Bapak Ibu sebutkan. Sebutkan satu syariat saja dalam Islam yang Allah turunkan tujuannya untuk menghukum manusia. Ada tidak? Yang angkat tangan dapat hadiah. Angkat tangan. Enggak ada, betul, dapat hadiah. Ya kan syaratnya cuma angkat tangan dapat hadiah. Terserah jawabannya apapun, begitu. Baik. Orang tidak bisa menyebutkan. Coba sebutkan satu syariat dalam Islam yang Allah turunkan untuk menghukum kita. Kita nggak bisa menemukannya. Nggak ada dalam Islam syariat yang Allah turunkan untuk menghukum kita. Ada orang yang ketika saya tanya semacam ini dia jawab, itu ada hukuman cambuk, ada hukuman rajam, ada hukuman potong tangan, ada hukuman apa lagi? Kisos, bunuh dan seterusnya. Bukankah itu menghukum? Jawabannya betul, itu menghukum, tapi ini hukuman untuk pelaku tindak kriminal. Pelaku tindak kriminal. Kalau orang diam saja, nggak pernah melakukan pelanggaran, nggak pernah melakukan tindak kriminal, dia nggak bakalan kena hukuman itu. Sebagaimana dalam hukum yang lain, aturan yang lain yang dibuat oleh manusia juga ada semacam ini. Ada orang yang curanmor, dia kena hukum penjara. Ada yang pelanggaran narkoba, dia kena hukum penjara dan seterusnya. Tapi secara utuh syariat itu tidak ada satupun yang Allah turunkan untuk menghukum kita. Ini sesuatu yang layak untuk kita sadari Bapak Ibu. Kita perlu memahami bahwa tidak ada halal haram dalam syariat kita yang Allah turunkan dalam rangka menghukum kita. Sehingga pertanyaan yang terakhir begini. Sebenarnya kalau kita sadar bahwasanya syariat itu tujuannya karena Allah sayang kepada kita, memberikan rahmat kepada kita. Sekarang masih adakah keinginan dan alasan untuk menawar aturan syariat? Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih batasan ini halal, ini haram, kemudian orang berusaha untuk menawarnya. Dan manusia itu ketika menerapkan syariat kan dia pilih-pilih ya. Kita bisa lihat orang itu kalau berada di tanah suci, Masya Allah nuansa islaminya kelihatan. Sampai pun ketika di Indonesia dia nggak pernah pakai jilbab, nggak pernah pakai pakaian yang menutup aurat, semuanya serba mini. Begitu datang ke tanah suci, apa yang terjadi? Tiba-tiba dia berubah 100% jadi orang yang menutup auratnya, sampai pun kakinya ditutupi. Kalau kemudian sudah pulang, apa yang terjadi? Semuanya dibuang, semuanya dilepas. Ini contoh bagaimana orang menawar syariat.
Dan kita bisa lihat bahwa Bapak juga demikian. Ketika di tanah suci nggak pernah sholat jamaah, begitu ketika di tanah air tidak pernah sholat jamaah, begitu di tanah suci rajin sholat jamaah. Kemudian ketika balik lagi, kambuh lagi penyakit lamanya. Ini contoh bagaimana orang berusaha untuk menawar syariat. Termasuk juga dalam masalah halal haram. Banyak orang yang dia dibisiki dengan kalimat-kalimat racun, tujuannya adalah untuk menghindari kritikan terhadap masalah yang haram. Kalau kemudian orang itu nggak mau pinjam bank, terus bagaimana dia bisa berkembang? Kalau orang tidak meninggalkan riba, kita mau hidup di mana? Semuanya serba bank. Kalau kemudian orang tidak boleh mencari yang haram, oh yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini kalimat-kalimat racun sebenarnya. Tujuannya apa? Membentengi diri biar masih mau biar bertahan dalam perbuatan yang haram, perbuatan yang dilanggar oleh yang melanggar syariat. Padahal kalau dia sadar sebenarnya syariat yang Allah turunkan ini untuk meringankan bebannya, untuk memberikan rahmat baginya, seharusnya dia tidak akan tega untuk menawar syariat Nabi Muhammad SAW. Baik, kita langsung masuk ke bagian solusi riba. Tadi di awal sebagai pengantar agar kita semakin yakin bahwa adanya halal haram dalam syariat kita 100% bukan untuk menghukum Bapak Ibu, tapi 100% karena Allah sayang kepada kita. Sebenarnya orang barat sendiri itu sudah mengakui yang namanya bank itu seperti ikan hiu. Orang nyebut rentenir dengan loan shark. Dia adalah seperti ikan hiu. Saya temukan gambar ini di internet, dan ini yang buatkan orang barat ya. Padahal mereka itu pusatnya riba. Hampir tidak ada manusia di sana yang tidak punya utang. Semua hidupnya penuh dengan kredit. Dan ini salah satu di antara poster untuk mengkritik bank. Tapi coba kita lihat Bapak Ibu. Sebenarnya kalau dari banyak pilihan, ini semuanya menghasilkan duit ya. Ada nggak yang tidak menghasilkan duit? Yang pojok kiri atas ini Pak Tani, menghasilkan bahan makanan. Yang ini menghasilkan lauk, yang ini menghasilkan hutan, yang ini tambang. Semuanya menghasilkan duit ya. Semuanya menghasilkan duit. Coba Bapak Ibu lihat, ada nggak di situ bank? Pernahkah kita lihat ada bank yang dibangun di tengah sawah? Nggak pernah ya. Atau bank yang dibangun di pinggir laut? Nggak ada. Atau bank yang dibangun di tengah hutan? Juga nggak ada. Termasuk bank yang dibangun di daerah pertambangan juga nggak ada. Jadi bank itu tidak pernah dibangun di tempat yang itu orang bisa menghasilkan uang. Karena di sini baru berproses untuk mengumpulkan uang. Bank itu baru kumpul atau baru dibangun ketika di sini. Ketika mereka berada di tengah perkotaan. Pada saat orang mengambil uang di sawah mereka, di pertambangan, di laut, di tempat-tempat yang bisa menghasilkan duit, kemudian mereka pulang bawa duit, maka barulah di situ ada bank. Jadi bank dibangun setelah semua orang bawa uang. Maka sebenarnya yang butuh itu masyarakat butuh bank, ataukah bank butuh masyarakat? Ya, yang mana Pak yang butuh? Jawabannya saling membutuhkan katanya. Saya juga butuh bank ya Mas. Yang bank juga butuh nasabah. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya yang butuh itu masyarakat yang bawa duit butuh bank, ataukah sebaliknya bank butuh masyarakat yang bawa duit? Kalau orang sadar ini, sebenarnya yang butuh itu bank. Makanya bank itu benalu. Dia baru muncul kalau orang punya duit. Kalau orang serba nggak punya duit, nggak ada duit di situ, bank nggak bakalan berdiri. Makanya di tempat-tempat tadi bank nggak ada. Baru ketika dia bawa ke kota, bawa uang karena telah menghasilkan barang kemudian ditukar dengan duit dan seterusnya, barulah di situ bank berdiri. Karena itulah bank bisa tumbuh kalau kanan kirinya punya duit. Sehingga yang terjadi bank itu semuanya
fokusnya adalah duit digesek dengan duit. Kalau duit digesek dengan duit dan itu kumpulnya di bank, nanti menghasilkan duit. Tapi kalau tadi para petani, nelayan dan seterusnya, ini barang digesek dengan uang, kan begitu ya? Uang ditukar dengan barang, sehingga mereka dapat duit karena mereka menghasilkan barang dan jasa. Tapi kalau bank, mereka baru berpenghasilan ketika ada duit digesek dengan duit, maka muncul duit yang baru. Dan inilah triloginya bank. Logikanya bank, dia baru muncul ketika orang punya duit. Kita perlu menyadari ini, Pak. Sebenarnya dari mana bank itu datang, sehingga orang itu sadar, orang itu paham. Nanti kalau orang paham ini, untuk kemudian membuat solusi dari riba bank itu sangat mudah. Saya lanjutkan dulu. Sehebat apapun duit, sehebat apapun uang, sebenarnya dia itu komoditas atau alat tukar. Ya, komoditas atau alat tukar. Uang itu komoditas atau alat tukar? Dia alat tukar. Kita sepakat uang itu seberapapun besarnya, seindah apapun bentuknya, dia itu alat tukar, bukan komoditas. Meskipun ada uang yang jadi komoditas ya, seperti uang kuno ya. Wah, ini karena nilai keunikannya Rp1 sudah nggak edar di masyarakat, disimpan, dijual dengan nilai lebih mahal. Rp1 biasanya harganya berapa, Mas? 10.000 misalnya ya. Itu boleh nggak? Ini Rp1 ditukar Rp10.000 kan riba ya. Selisihnya berapa? 9.999, banyak sekali. Baik, nanti kita bahas, insya Allah, semoga ingat. Cuman kadang ada uang yang dia menjadi komoditas, tapi karena nilai tertentu, karena ada unsur tertentu, bukan karena bentuknya kesengajaan. Berbeda dengan uang di bank. Uang di bank, uang itu menjadi komoditasnya, bukan barang. Padahal yang betul uang itu alat tukar dan bukan komoditas. Makanya selama uang itu menjadi komoditas, maka selama itu pula bank bisa hidup. Tapi kalau kemudian uang tidak bisa lagi jadi komoditas, bank tidak bisa hidup. Baik. Sementara inilah solusi yang Allah berikan. Kalimat terakhir yang mau saya sampaikan untuk menunjukkan bagaimana caranya yang paling tepat yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, karena temanya cara syar'i keluar dari riba. Allah Subhanahu wa ta'ala kontraskan antara riba dengan apa? Jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Berarti riba dan jual beli itu dua hal yang berbeda pendapat, bertentangan. Kalau kalian tidak mau terkena riba, maka lakukanlah jual beli. Dan di mana riba? Riba itu terjadi ketika duit jadi komoditas. Ketika uang jadi komoditas. Uang digesek dengan uang, hasilnya uang. Tapi orang baru bisa disebut jual beli kalau uang ditukar dengan apa? Dengan barang atau jasa. Makanya bandingkan antara kondisi orang yang menghasilkan uang dengan cara yang syar'i. Ada yang melalui bertani, ada yang nelayan, ada yang dia memberikan jasanya dan seterusnya. Kemudian dia dapat uang. Dengan kondisi bank yang dia memanfaatkan keberadaan uang, kemudian diputar dan jadi uang. Allah Subhanahu wa ta'ala kontraskan antara jual beli dengan riba, yang ini menunjukkan bahasanya inti dari riba adalah ketika orang itu memanfaatkan uang sebagai komoditas dan bukan sebagai alat tukar. Karena itu, Pak, sebenarnya cara untuk memusnahkan bank itu gampang sekali. Kembalikan, ajarkan manusia, kembalikan uang jadi alat tukar dan jangan jadikan uang sebagai komoditas. Itu bank ambruk dengan sendirinya. Pasti itu.
Karena selamanya kalau kemudian uang itu dilarang untuk dipakai komoditas, bank tidak bisa hidup. Bank itu baru hidup ketika uang dalam sebuah negara masih dilegalkan untuk menjadi komoditas dan bukan barang dan bukan alat tukar. Selama di negara itu uang berfungsi ganda, dia bisa menjadi komoditas dan bisa menjadi alat tukar, maka di tempat itu pula bank bisa berdiri. Tapi kalau kemudian uang di sebuah negara tidak bisa dijadikan sebagai komoditas, hanya bisa dipakai untuk alat tukar, di situ bank tidak akan bisa hidup. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi bahwasanya lawan dari riba adalah jual beli. Kembalikan uang jadi alat tukar, bukan uang jadi komoditas. Karena itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ekonomi Islam yang dibangun dalam Islam, ekonomi yang dibangun dalam Islam itu bukan duit ditukar duit. Namun prinsip dalam ekonomi Islam adalah ekonomi yang berbasis pada barang atau jasa. Kalau orang mau punya duit, orang mau punya harta, hasilkan barang atau hasilkan jasa, baru dia bisa punya duit. Dan itulah ekonomi yang dibangun dalam Islam. Kemudian dalam Islam juga diajarkan bahwa ekonomi itu bukan perbankan. Karena bank ini biangnya orang yang menggesekkan duit dengan duit. Tapi ekonomi adalah barang dan jasa. Kalau orang bisa menghasilkan barang dan jasa, maka ekonomi itu akan semakin kuat. Makanya Bapak Ibu, ketika ada sebuah negara, mungkin di sini ada yang jurusan ekonomi, Pak. Tolong nanti saya dikoreksi ya. Jika ada sebuah negara yang duitnya lebih banyak daripada barang dan jasa, apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Terjadi penurunan nilai mata uang, terjadi inflasi. Karena itu sesuatu yang perlu diwaspadai ketika ada investor asing, dia datang ke sebuah negara, sementara di situ dia pulang tanpa membawa barang atau jasa. Ini bahaya. Ini berbahaya. Kata ahli ekonomi ini disebut sebagai hot money, duit panas. Karena dia bisa membakar ekonomi di negara itu. Ada banyak duit tapi barang dan jasanya kurang. Ini penyebab pertama, penyebab utama perekonomian dalam sebuah bangsa itu hancur. Tapi kalau Islam sebaliknya, justru barang dan jasa itu yang dikembangkan. Mari sama-sama menghasilkan barang, sama-sama menghasilkan jasa. Orang dituntut untuk produktif dan produktif. Bukan dituntut, bukan diajarkan untuk memainkan duit. Sehingga ekonomi Islam itu basisnya adalah barang dan jasa. Kemudian perhatikan, uang bukan objek transaksi, tapi uang 100% adalah alat transaksi. Dia bukan komoditas, tapi alat tukar. Kemudian pertukaran uang atau sorof dalam Islam sangat ketat, sangat dibatasi. Sehingga Nabi SAW memberikan batasan yang luar biasa. Tujuan besarnya adalah agar orang tidak bermudah-mudah untuk melakukan transaksi uang ditukar dengan uang. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar, uang kalau ditukar dengan uang syaratnya apa? Syaratnya apa? Ya, yadan biyadin, tangan dengan tangan. Artinya apa? Harus tunai. Enggak ada yang boleh tertunda. Yang kedua apa? Yang kedua, nilainya sama, mithlan bimithlin, harus sama. 10.000 boleh ditukar tapi juga harus sama dengan 10.000 juga, meskipun pecahannya beda. Sehingga Nabi SAW memberikan batasan yang ketat semacam ini. Tujuan besarnya apa? Biar manusia nggak bermudah-mudah untuk melakukan transaksi uang dengan uang. Jadi gesek duit dengan duit dalam Islam boleh, cuman syaratnya ketat. Harus tunai, harus ada di tempat orangnya. Kemudian apa lagi? Di situ harus sama nilainya dan seterusnya. Ada kelebihan, jatuhnya apa? Riba, dilarang dalam Islam. Ini bukti bagaimana Islam itu mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadikan uang sebagai komoditas sama sekali, namun uang dijadikan sebagai alat tukar. Ini dalil bahasanya syarat uang ditukar dengan uang, di situ harus tunai. Naha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'idz dzahabi bidzahab wal fiddah bil fiddah illa sawa'an bi sawa'in, ainan bi ainin.
Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang emas ditukar emas, perak ditukar perak, dan itu mata uang di masa silam. Kalau kita tarik dalam konteks di tempat kita, ya rupiah ditukar rupiah atau rupiah dengan dolar, kecuali sama dengan sama nilainya, ainan bi ainin, ada bendanya ditukar dengan ada bendanya, ada duit ada duit, tidak boleh ada yang tertunda. Ini bagaimana batasan yang diberikan oleh Rasulullah SAW agar orang tidak gampang mempermainkan uang, sehingga uang sama sekali dalam Islam ditutup, jangan sampai jadi komoditas, tapi dia jadi alat tukar. Nah, di sini saya mengatakan sorof biangnya riba. Sorof itu uang ditukar dengan uang. Uang ditukar dengan uang itu namanya sorof. Bank itu bahasa Arabnya masrif, tempat sorof. Dulu para ulama sampai berusaha untuk menghindari soirofi, orang yang pekerjaannya gesek duit dengan duit, tukar uang dengan uang, emas dengan emas, atau perak dengan perak, atau emas dengan perak. Sampai ada perkataan dari Ibnu Rushd, babus sorfi min adyaki abwabir riba, bab tentang sorof, tukar menukar emas, tukar menukar perak, adalah permasalahan yang paling dibatasi, yang paling sempit dalam masalah riba. Fatakhallusu minar riba ala man kana amaluhu sarf asir. Karena itu untuk membersihkan diri dari riba bagi orang yang pekerjaannya masih tukar menukar duit, masih memainkan duit sebagai komoditas, sangat sulit untuk bisa bersih dari riba. Sampai pun orang bilang ini sudah sesuai syariat, buktikan. Bisa dipastikan akan sangat sulit untuk bersih dari riba. Makanya ada orang yang mengatakan, Anda bilang bank dilarang, bank nggak syar'i, jangan cuma bisa ngeritik, solusinya apa? Maksud dia itu begini, tolong hadirkan bank Islam. Lah kalau masalahnya bank, solusinya juga bank, ya ora dadi. Sama saja ya. Karena bank tadi prinsipnya apa, Pak? Uang jadi komoditas. Kalau Anda sepakat ini ada bank riba dan itu masalah besarnya adalah karena uang jadi komoditas, kemudian ada minta tolong ciptakan bank yang baru, tapi bank yang baru ini uang juga tetap jadi komoditas, maka selamanya solusi dan masalahnya sama. Karena itu kalau ada orang berpikir Anda mengkritik bank, tolong ciptakan solusi, tapi pikirannya masih ciptakan solusi berupa bank yang syar'i, mustahil. Berarti ini pemikiran yang masih belum paham, belum sadar sebenarnya latar belakang riba itu diharamkan karena apa. Karena orang mikirnya kalau Anda melarang bank yang ini, coba sekarang ciptakan bank yang kedua yang lebih syar'i. Ya nggak bisa. Jadi bank solusinya bukan bank. Bank solusinya apa? Jual beli. Bank solusinya bisnis real, bukan bank solusinya bank. Ini masalahnya bank minta solusi bank, nggak jadi. Makanya perlu difahami dari awal, kenapa Islam seperti ini. Islam mengajarkan kepada kita prinsip ekonomi adalah jual beli, karena prinsip dalam Islam mereka atau Islam melarang jangan sampai duit itu jadi komoditas, dan itu yang umum terjadi di tengah masyarakat. Kritikan untuk para anti riba, para dai yang dia berusaha untuk mengajarkan masyarakat beralih meninggalkan bank. Kritikan utamanya kan gitu. Selama belum ada bank yang jadi solusi, berarti Anda hanya bisa ngeritik, tidak bisa ngasih solusi. Mikirnya ciptakan bank yang kedua. Berarti ini gagal paham. Bukan seperti ini. Kalau bank dilarang, jangan berpikir solusinya harus bank. Solusinya berarti bukan bank. Karena kata Ibnu Rushd, orang kalau masih bermain dalam masalah duit, pakai duit, duit digesek dengan duit, kata beliau, takhallus minar riba asir. Untuk bisa keluar dari riba hampir mustahil, sangat sulit sekali. Illa liman kana min ahlil wara', kecuali bagi orang yang wara' dan wal ma'rifah bima yahillu bihi wa yahrumu minhu, dan dia tahu halal haram.
Kalau bank syariah punya syarat seperti ini, insya Allah kita izinkan. Bank syariah membuka lowongan pekerjaan, lowongan pegawai bank syariah dengan syarat satu, dia orang yang warok, orang yang zuhud. Kira-kira ada yang mau daftar? Kayaknya kok menakutkan ya. Masya Allah, bank syariah yang sangat syar'i, bank kok mengajarkan zuhud. Nanti nggak jadi kredit Pak. Kata Ibnu Rushd, kalau mau bersih dari riba, ini bisa, namun bagi orang yang warok dan dia tahu halal haram. Namun sayangnya yang terjadi kan bukan demikian. Ini ada bank konvensional, begitu nama syariah itu muncul di tengah masyarakat, jadi tren, tiba-tiba semua yang konvensional ini dikasih label syariah. Sampai saya pernah mendapatkan aduan dari salah satu tetangga, beliau seorang kontraktor. Jadi ada sebuah bank, sebut saja bank N begitu ya. Jadi bank ini menawarkan kredit kepada bapak ini, dan alhamdulillah beliau sudah belajar secara fisik madharnya, ciri fisiknya menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang islami. Ketika bank N ini maju untuk menawarkan kredit, untuk menawarkan pinjaman, bank N ini gentar. Wah, kalau orang seperti ini nggak mungkin bisa ditawari dengan semata-mata konsep konvensional. Akhirnya beberapa hari berikutnya datang lagi, Pak, kita sudah punya yang sistem syariah. Kalau kemarin datang nggak ada syariahnya, mundur mereka. Berikutnya beberapa hari lagi datang, Pak, kita sudah punya sistem syariah. Awis kadung janji, kemarin bilang kalau yang ada syariah insya Allah kami melayani. Nggak lama datang dengan konsep yang bernama syariah. Pak, kita sudah ada konsep yang syariah. Karena sudah kadung janji, akhirnya dikucurkan dana pinjaman sekian M begitu ya. Kemudian apa yang terjadi? Jadi ibu mertua tetangga saya ini meninggal. Nah biasanya kan apa namanya, AO ya, account officer. Dia berusaha untuk mendampingi nasabahnya. Maka datang dia melayat. Datang melayat ibu mertuanya yang meninggal. Ya tentu saja ngasih bingkisan, sambil ngasih bingkisan. Kemudian oleh bapak ini, silahkan sholat jenazah. Apa dia bilang? Mohon maaf Pak, saya nggak sholat. Bingung beliau. Ini disuruh sholat kok nggak mau. Katanya bang, syariah. Usut punya usut, ternyata masya Allah dia non muslim. Luar biasa. Gelo itu orangnya. Ini non muslim menawarkan bank syariah. Kemudian beliau diundang ke kantor bank ini. Apa yang terjadi Pak? Ternyata manajernya itu pakai rok mini Pak. Sudah, beliau begitu tahu kenyataan seperti itu, langsung berusaha pokoknya ini harus cepat dilunasi. Nah ini praktek bagaimana orang itu cuman pakai nama tapi tidak tahu hakikatnya. Yang terjadi konvensional tiba-tiba eksodus berpindah, sementara dia tidak tahu latar belakangnya. Betul, silahkan Anda mendirikan bank syariah, diperbolehkan oleh Ibnu Rushd, tapi coba lihat syarat Ibnu Rushd. Liman kana min ahlil warok, orangnya warok, zuhud, dan ahlul ma'rifah, tahu tentang halal haram. Anda buka bank syariah tapi di situ ada kriteria syarat boleh jadi karyawan di sini. Pertama harus zuhud dan warok. Itu yang mau daftar gentar dulu, nggak mau maju. Seperti inilah yang dipahami oleh para ulama. Jadi ternyata kembali lagi, uang tidak bisa jadi komoditas. Sekalipun Anda buat bank dengan label syar'i, tapi komoditasnya masih duit dan duit, sebenarnya nama ini hanya nama. Lambang ini hanya nama. Karena solusi riba itu bukan bank, justru bank itulah sumber riba. Solusi riba apa tadi? Barang dan jasa, jual beli. Baik. Kemudian demikian pula di sini Ibnu Rushd juga membawakan keterangan dari Al Hasan Al Basri. Beliau mengatakan, "Idza staqaita ma'an fasukita min baiti sarrafin fala tashrabhu."
kalau kamu diberi air oleh orang yang atau di tempat yang dia penghasilannya dari sorof, dari tukar menukar uang atau tukar menukar emas atau perak, fala tasrobu, jangan minum airnya, hindari. Jadi kalau kamu kehausan kemudian mampir di bank terus dikasih minum, jangan diterima. Keterangan siapa ini? Hasan Al-Basri. Makanya tolong hati-hati Pak. Kadang kita nggak sadar, kita nabung di bank, naruh uang di bank, di situ ada suguhan permen, ngambil satu dikantongi. Jangan-jangan ini permen riba. Hasan Al-Basri menasihatkan, kalaupun kita kehausan dikasih oleh lembaga yang pekerjaannya tukar menukar duit kayak gini, jangan diminum. Wa kana Asbaq yakrahu ayyastadilla bidzillin sayrafi. Imam Asbaq membenci ada orang yang ngiyup, tahu ngiyup ya? Berteduh di balkonnya bank. Ini kehujanan, itu ada bank nganggur, ngiyup saja Asbaq melarang. Sampai kayak gitu. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh para ulama agar sebisa mungkin orang itu menjauhi aktivitas semacam ini sampai pelakunya juga dijauhi. Qala Ibnu Habib li'annal ghalib alaihimur riba. Sebabnya adalah karena mayoritas penghasilannya adalah riba. Karena itu prinsip yang perlu kita pahami ini. Tolong ini ditekankan bahwa solusi riba, kalau kita berpikir solusi riba, yang dipikirkan adalah uang dan jasa, bukan bank, bukan lembaga keuangan. Kalau Anda ingin bersih dari riba, memusuhi bank riba, tapi pikiran Anda masih ingin membentuk bank baru, berarti ini gagal paham. Bukan seperti ini konsep yang diajarkan syariat. Bank itu musuhnya, bank itu sumber riba, dan solusi riba adalah jual beli. Terus bagaimana caranya? Kalau kita tetap ingin membentuk lembaga keuangan biar bisa syar'i, ya kata kuncinya satu, bank jual beli, selesai. Bank jual beli. Tapi bank boleh nggak Mas jual beli? Nggak boleh. Nggak boleh atau belum boleh? Belum boleh. Selama bank itu masih berada di bawah regulasi BI, selamanya dia tidak akan diizinkan untuk jual beli. Dan itulah yang membedakan antara bank di tempat kita dengan bank di Saudi. Jadi bank di Saudi itu kegiatannya bukan cuma nampung duit, tapi jual beli Pak. Ya betul, dia mendapatkan dana, dapat modal dari para nasabah, tapi modal ini bukan dipakai untuk uang digesek duit, uang digesek dengan uang, tapi uang ini dipakai untuk dagang, dipakai untuk bisnis. Makanya kalau ada nasabah yang dia datang ke bank, kemudian dia butuh uang, bank akan tanya, Bapak butuh uang tujuannya untuk apa? Kalau dia butuh uang, wah ini keluarga saya lagi sakit, saya nggak punya dana untuk pengobatan, kasih zakat. Berarti dia orang yang tidak mampu. Kalau dia butuh uang karena saya butuh barang, saya butuh mobil, saya butuh rumah, maka dia disuruh pulang. Nanti Bapak datang lagi sepekan, kita akan sediakan mobil dan rumah. Bank ini langsung kulaan. Jadi dia kulaan mobil, kulaan rumah. Setelah nasabah datang ditawari, kemarin Bapak butuh mobil, butuh rumah, kami sudah sediakan, kalau mau harganya sekian silahkan dikredit. Itu contoh praktek perbankan yang ada di Saudi. Jadi mereka betul-betul jual beli. Mungkin Bapak Ibu kenal istilah mendring. Tahu mendring? Enggak tahu ya. Lawe-lawe. Nah, tahu. Dia menawarkan barang, perabotan-perabotan ke warga pakai harga kredit. Kalau dicicil 1 bulan harganya sekian, 2 bulan sekian, dan seterusnya. Dan ini punya barang, sehingga barang ditukar dengan uang, bukan uang ditukar uang. Bank di Saudi kurang lebih seperti itu. Orang butuh duit itu tidak dikasih duit, tapi butuh duit dikasih barang. Nanti bayarnya pakai duit, dan halal ketika duit ditukar dengan barang. Ada orang butuh rumah nggak dikasih duit, nggak dikasih pinjaman, ini KPR, enggak. Tapi yang dilakukan adalah dibelikan rumah.
Nanti kalau cocok silahkan dibeli, kalau nggak cocok nunggu nasabah yang lain yang mau beli. Selesai. Mereka menggunakan konsep baik bit taksid, jual beli dengan cara kredit, dan al wasfu bid dhimmah, melalui menyebutkan karakter atau spesifikasi barang yang mau dibeli. Dan itu diperbolehkan. Makanya kalau ada orang yang saya ingin membuat lembaga keuangan yang syar'i, caranya gampang. Boleh Anda kumpulkan duit dari nasabah, tapi tolong nanti kegiatannya bukan pinjam meminjam, tapi kegiatannya apa? Jual beli. Jadi lembaga ini langsung jual beli, dia dagang. Ini diperbolehkan. Karena sekali lagi lawannya riba adalah jual beli, bukan bank. Kalau kemudian orang masih berpikir, sekali lagi bank, solusinya bank, ini bukan memberi solusi. Ini sama saja. Ya. Dan jika objek akad adalah uang, maka ini sumber riba karena uang menghasilkan uang. Ini berkali-kali. Nah, ini contoh bagaimana praktek di bank syariah. Mereka menggelontorkan dana kepada nasabah itu melalui barang, dan ada yang sifatnya modal. Ini ijmalil mawjudat, barang secara global. Di semi pertama, di catur wulan ya, ar-rubul awal, catur wulan pertama sekian juta real. Kemudian catur wulan kedua dan seterusnya. Kemudian istismar. Istismar ini yang menceng yang itu, Mas. Proyektornya. Kalau mau diluruskan. Nah. Kalau istismar berarti sifatnya menggelontorkan modal. Ya, nggak apa-apa, cukup ya. Yang penting tidak mengganggu. Saya ambil ini dari Masrif Ar-Rajihi ya. Bank Ar-Rajihi ini salah satu bank terbesar di Saudi. Dan kalau Bapak Ibu main ke Mekah atau Madinah, nanti akan menjumpai banyak sekali mesin-mesin ATM Ar-Rajihi, Ar-Rajihi warnanya biru. Nah, itu punyanya Bank Rajihi. Kemudian juga ada Tamwil Umala, pendanaan untuk usaha kecil. Jadi dia sifatnya modal, bukan pinjaman. Dan di situ sebagaimana dia berhak untuk nanggung untung atau berhak untuk mendapatkan keuntungan, mereka juga siap untuk menanggung kerugian. Nah, mungkin begini, kadang ada lembaga keuangan yang dia sudah sadar ini nggak boleh, ini riba. Cuman masalahnya untuk menyadarkan ke nasabah masih sulit. Kadang nasabah tidak terima. Sebagai contoh pengalaman, jadi saya pernah mengajukan plafon pinjaman ke bank, ke BMT senilai 50 juta untuk gaduh sapi. Ini pengalaman pribadi ya, dulu ya, untuk gaduh sapi. Jadi nanti rencananya 50 juta ini saya belikan beberapa ekor sapi, digemukkan, Idul Adha dijual. Namanya gaduh sapi ya, rawat sapi itu kan resikonya besar. Satu sakit ini bisa rugi. Pertanyaan saya pertama begini, ini Pak, kalau ada satu sapi yang sakit, resiko rugi saya sangat besar. Kira-kira apakah saya harus tetap mengembalikan modal ataukah nanti kita tanggung bersama? Jadi jawab lembaga keuangan ini, ya tetap harus dikembalikan utuh. Uangnya siapa kalau kemudian harus ditanggung bersama? Dan dia tahu betul, Mas, ini enggak syar'i. Cuman kan ini duitnya nasabah. Terus kami harus mengembalikan mereka pakai cara apa? Nah, ini kadang jadi masalah bagi lembaga keuangan syariah. Dia sudah ingin sesuai syariah, tapi menyadarkan nasabahnya yang susah. Makanya untuk Masrif Rajihi, untuk bank di Saudi, ketika ada orang yang mau menaruh duitnya di bank, sudah dibagi dua jalur, Bu. Sudah ada dua jalur. Jalur kanan, jalur kiri. Milih yang mana?
Dibagi dua jalur. Jalur yang pertama jalur istismar, jalur investasi. Di situ konsekuensinya kalau Anda naruh duit di sini, maka tidak bisa semata-mata langsung diambil, tidak bisa ditarik di ATM, tapi duit ini harus diendapkan sesuai dengan proyek yang nanti akan kami sebutkan. Dan uang ini bisa bertambah juga bisa hilang. Sehingga nasabah sudah tahu ini beresiko. Sebagaimana beresiko gagal, juga ada kemungkinan untuk dapat keuntungan. Ini yang terjadi untuk istismar, untuk investasi. Kemudian jalur yang kedua, nasabah yang naruh duit hanya untuk sebatas wadiah, titip. Dia bisa naruh duit di situ, bayar biaya administrasi, dikasih fasilitas ATM dan seterusnya. Cuman titip duit begitu saja. Nanti dia bisa tarik kapanpun yang dia inginkan, bisa memanfaatkan semua fasilitas bank. Tapi konsekuensinya bayar administrasi, boleh atau tidak? Boleh ya, karena ini sifatnya jasa. Administrasi itu kan duit ditukar dengan jasa. Sehingga nasabah paham, kalau di sini hanya sebatas titip, duit saya nggak bakalan tambah, malah yang terjadi kurang, karena setiap bulan akan dipotong dengan administrasi. Dari awal nasabah sudah paham. Nah, kalau kemudian seperti ini bisa dilakukan, maka insya Allah lembaga keuangan itu lebih syar'i. Begitu orang itu titip duit, dia sudah disadarkan ini transaksinya A, konsekuensinya sekian. Ini transaksinya cuma titip, uangnya kami rawat, tapi Anda harus bayar biaya administrasi, dengan konsekuensi uang Anda nggak bertambah, tapi malah berkurang setiap bulan. Ini contoh bagaimana penerapan konsep lembaga keuangan syariah yang ada di sana. Karena semuanya dibatasi, duit jangan sampai digesek dengan duit, tapi duit hanya boleh digesek dengan barang atau jasa. Nah, ini pernyataan dari Dr. Muhammad Al-Utsaimin, bagaimana bunuk at-tijari, bank-bank perdagangan atau bank-bank Islamiyah itu membangun transaksinya. Jadi mereka bisa disebut Islami kalau kemudian bank itu menjual barang atau jasa, bukan menjual uang. Sengaja saya tidak terjemahkan, sebenarnya mau saya baca tapi kayaknya waktunya sangat panjang ya. Mau diharokati nggak Pak? Nggak usah aja ya, kita lompati saja. Baik, karena itu prinsipnya ini ya. Anda butuh uang nggak? Butuh uang nggak? Coba dibaca itu Mas. Kalau butuh duit, ya kerja, bukan nangis, bukan ngemis, bukan minta, bukan utang. Butuh duit, kerja, hasilkan barang atau jasa, bukan minjam. Nah, kalau bisa kita simpulkan, jadi secara umum aliran uang yang bisa kita lihat di masyarakat itu ada dua. Ada yang sifatnya investasi usaha. Anda butuh duit, namun bukan untuk kebutuhan konsumtif, tapi untuk mengembangkan usaha. Ini dalam Islam diperbolehkan, sehingga duit yang Anda terima sifatnya apa? Modal, barang atau uang milik orang lain, dan Anda diamanai untuk mengembangkannya dan status Anda sebagai mudharib, sebagai amil. Dan itu bisa dilakukan dengan konsep skema mudharabah atau musyarakah, terserah bebas, apapun namanya. Yang penting prinsipnya, sebagaimana orang boleh bagi untung, dia harus siap bagi rugi. Karena Nabi SAW memberikan prinsip, naha Rasulullah SAW an ribhin bila diman. Rasulullah SAW melarang orang mendapatkan keuntungan tanpa ada menanggung resiko kerugian. Kalau posisi Anda selalu aman, tidak akan mungkin bisa rugi, itu prinsip riba. Tapi kalau Anda bisa untung, bisa rugi, ini investasi mudharabah atau musyarakah. Yang kedua, dia butuh duit, namun sifatnya untuk konsumtif. Nah, dalam Islam di situ ada dua yang diperkenankan.
bisa bentuknya dikasih zakat kalau betul-betul dia orang nggak mampu. Atau yang kedua, dia dikasih utang dengan satu syarat, tidak boleh ada tambahan apapun yang dipersyaratkan, baik dipersyaratkan di depan atau di belakang. Sehingga dalam Islam 100% orang itu akan terselamatkan dari yang namanya tambahan, karena tidak ada unsur mubadalah, tidak ada unsur pengembalian. Loh kok kamu dapat duit tambah ini karena apa? Ya karena duit saya dipinjam orang. Saya ngasih 100.000, saya dapat 120.000. 20.000 itu gantinya apa, kan nggak ada. Cuman sekarang orang dikasih kalimat racun yang berikutnya, nilai penurunan nilai waktu uang. Nah, uang saya kan mengendap di dia selama setahun, maka uang saya turun nilainya sekian persen. Ini kalimat racun, Pak. Dan justru nilai waktu uang itu terjadi karena adanya riba. Yang kita sebut tadi, uang terlalu banyak tapi barang lebih sedikit, produk dan jasa tidak lebih banyak daripada uang yang ada. Itulah penyebab utamanya inflasi, dan itulah riba. Uangnya kelebihan melebihi dari adanya produk dan jasa. Kalau konsumtif boleh pinjam, namun statusnya utang, tidak ada bunga, atau dia diberi zakat. Baik, kemudian beberapa saran agar kita bisa terhindar dari riba. Yang pertama kami sebutkan, mohon fahami aturan syariat. Karena ini yang diajarkan oleh para sahabat, sehingga manusia itu bisa terhindar dari riba. Kita masih ingat perkataan Ali bin Abi Thalib, "Man ittajara qabla ayatafaqqaha irtatama fir riba tsummartatam." Orang yang sudah nekat bisnis sebelum faham masalah fikih syariah, fikih muamalah, bisa dipastikan dia akan terjerumus dalam riba, kemudian dia akan terjerumus lagi. Ini mohon maaf panitia yang buka stand di sini sudah dites belum? Coba diadakan ujian tentang fikih muamalah. Ini standnya sudah buka semua belum ini? Kata Ali bin Abi Thalib, siapa yang bisnis dia belum paham masalah fikih muamalah nanti terjerumus dalam riba. Namanya apa ini mas kegiatannya? Muslim Fair. Kemarin dinyatakan Muslim Fair adalah membangun komunitas bisnis yang syar'i. Dan komunitas bisnis yang syar'i, kata Umar bin Khattab, la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha. Tidak boleh jual beli di pasar ini kecuali yang paham fikih jual beli. Sudah dites belum? Ini kalau yang belum paham berarti nanti tutup Pak ya. Nanti malam tutup. Yang belum paham fikih jual beli nanti malam tutup. Wa illa akala riba sya'an abah. Kalau enggak bisa dipastikan dia akan makan riba, mau maupun tidak mau, sadar maupun tidak sadar. Berarti syaratnya belum terpenuhi Pak ya. Itu kalau membuka Muslim Fair berikutnya nanti ada syaratnya. Yang mau membuka dites dulu. Kira-kira paham nggak fikih muamalah? Kalau nggak paham nggak jadi. Tapi saya yakin nanti nggak laku panitianya, kasihan. Alhamdulillah di sini nggak ada Umar bin Khattab. Baik. Ya, niat panitia sudah bagus. Jadi mengumpulkan Bapak Ibu semuanya, buka stand di sini sambil berdagang juga sambil belajar. Yang mana yang utama, belajarnya atau dagangnya? Dua-duanya. Nah, ini salah satu di antara cara agar kita lebih bisa selamat dari riba adalah pahami fikih muamalah. Karena ilmu itu akan menjadi pendorong dan sekaligus akan menjadi penghalang seseorang untuk melakukan sesuatu yang haram. Kemudian selanjutnya, tanamkan bahaya riba. Seperti dalam hadis ini, Nabi SAW menyebutkan ar-riba salasatun wa sab'una baban. Riba itu ada 73 pintu. Aisaruha mithlu ayyankihar rajulu ummah. Yang paling ringan dosanya seperti orang yang menikahi ibunya, artinya berzina dengan ibunya. Kemudian yang ketiga, jangan mudah utang. Jangan jadi ad-daini, orang yang hobi
utang. Ada orang namanya Miftahuddin. Kalau Miftahuddin betul ya, kuncinya agama. Tapi karena saking hobinya utang, dia disebut Miftahuddin, orang yang hobinya ngutang. Dan utang ini yang paling berisiko riba. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang keras kita jadi benalu orang lain dengan cara suka utang. Sampai beliau pernah mengatakan, la tukhifu anfusakum ba'da amnina. Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian setelah kalian mendapatkan jaminan keamanan. Apa itu ya Rasulullah? Ad-dain. Kalian takut-takuti diri kalian dengan banyak utang. Dan Bapak Ibu, sekarang kita hidup di zaman serba kredit. Inilah mungkin kalau dulu ada film setan kredit, sekarang jadi realita Pak, bukan lagi film. Semuanya serba kredit dan semuanya ditawarkan kredit. Kalau nggak kredit kapan punya rumah, begitu ya. Kalau nggak kredit kapan punya mobil, kalau nggak kredit kapan punya istri. Sampai istri saja kredit. Ini contoh bagaimana hidup kita sudah dimotivasi dengan kredit dan kredit. Padahal itu sumber terbesar riba. Kemudian yang keempat, miliki sifat qanaah, karena merasa cukup dengan pemberian yang Allah berikan, maka orang itu tidak akan mengharapkan apa yang tidak dia miliki. Dan Imam Syafi'i mengatakan, idza ma kunta dza qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa. Orang itu kalau punya sifat qanaah, maka dia dan raja dunia sama saja, karena dia sudah tidak butuh apa yang ada di tangan orang lain. Dan inilah inti dari kebahagiaan manusia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang itu kalau mau muflih, mau aflaha, qad aflaha al-mu'minun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 syarat saja, enggak susah, tapi istiqomahnya yang berat. Qad aflaha man aslama. Sungguh bahagia, sungguh beruntung orang yang dapat hidayah Islam. Wa ruziqa kafafan. Rezekinya cukup sehingga dia enggak minta-minta, enggak sampai ngemis untuk bisa makan. Wa qanna'ahu Allahu bima ata. Dan ini yang ketiga, ini yang paling penting. Dia dimiliki atau dia diberi oleh Allah sifat qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Anda sekalipun punya perusahaan yang banyak, tapi masih selalu berangan-angan yang dimiliki oleh orang lain, belum qanaah, bisa bahagia atau tidak? Bisa bahagia atau tidak? Selamanya nggak bisa bahagia. Makanya salah satu kunci rahasia kebahagiaan ahlul jannah, penduduk surga, adalah Allah hilangkan sifat iri, sifat ingin memiliki yang dimiliki oleh orang lain ketika mereka sudah masuk surga. Apa gunanya masuk surga namun ketika Anda di dalam surga tiba-tiba melihat teman Anda yang ada di atas, oh masya Allah bidadarinya lebih cantik, tidak bisa menikmati yang dia miliki, kan begitu ya. Oh masya Allah dia lebih kaya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala jadikan penduduk surga itu sampai tidak punya keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Surga kan bertingkat ya, semakin tinggi semakin banyak kenikmatannya, semakin sempurna kenikmatannya. Tapi nggak ada satupun penduduk surga yang iri. Karena itu Allah berfirman, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Dan kami hilangkan dari diri mereka min ghillin, sifat kedengkian, kebencian, sehingga tidak memiliki sifat iri kepada orang lain. Maka ibu-ibu nggak usah takut kalau besok di surga suaminya dikasih oleh Allah istri yang banyak. Wah, terus nanti saya padu tengkar terus sama bidadari. Insya Allah enggak. Semuanya merasakan kebahagiaan. Makanya ibu-ibu kalau ingin latihan jadi penduduk surga, tolong izinkan itu. Dan bila perlu dicarikan. Begitu Pak ya. Saya sudah ngasih pesan Pak ya. Alhamdulillah pesanannya sudah sampai. Ini cara untuk latihan jadi penduduk surga, berusaha melawan sifat iri dalam diri kita. Baik, orang kalau qanaah kemudian dia tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain, maka dia akan bisa merasakan kebahagiaan. Karena rizki yang Allah berikan telah mencukupi dirinya. Ya. Ini yang terakhir ya.
Karena banyak yang ngeritik, tolong nanti kalau kajian jangan terlalu keras, bikin orang galau saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan dan keberkahan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.